Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nah, perkenalkan nama saya Erlanda Galam Prasetyo dengan NIM A11 2022 10194. Eh, Mata kuliah bengkel coding data science ini saya akan mempresentasikan hasil prediksi weather prediction in Australia, eh, yang merupakan adalah ujian tengah semester dari bengkel coding itu sendiri. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan besok berdasarkan data cuaca di berbagai kota di Australia. Nah, data ini berasal dari weatheraus.csv dari Kaggle dengan lebih dari 145.000 basis data. Untuk pertama di sini, eh, menggunakan import library ada Pandas, NumPy, Matplotlib untuk visualisasi, dan juga model yang saya pakai adalah Random Forest dan KNN atau K nearest neighbor. Untuk pertama, di sini ada load dataset, menggunakan Google dan di upload locally. Dan di sini menggunakan display df8 untuk memunculkan 5 baris pertama, yaitu sunshine, evaporation, cloud 3 pm, cloud pressure, wind direction, dan lain-lain. Di sini ada contoh 5 baris. Nah, dataset dataset ini memiliki 23 kolom dengan tipe data numerik dan kategorikal. Uh, dan semuanya ter, uh, dan di sini di bagian pre-processing, di sini kita akan mengdefinisi yang mana numerical dan mana yang kategorikal. Nah, setelah dijalankan yang numerical ada 16, min, temp, max temp, dan lain-lain. Dan kategorikal column ada location, wind gust, wind direction, dan lain-lain. Lalu, di sini terdapat missing value yang berisi none. Dan di sini juga ada beberapa kolom yang berisi data kosong. Lalu, saya melakukan analisis distribusi dengan target random moral yang menunjukkan ketidakseimbangan, yaitu dengan menggunakan convert 0, 0, 0 atau 1 ke 0 dan yes ke 1. Nah, di sini saya melakukan trend test split data, yaitu pembagian data X untuk di trend, yang satu menggunakan X, yang satu menggunakan Y, dan menggunakan test size 0,2 dan random state 42. Dan untuk total size untuk data training adalah 11 6 106 111.016.000 data dengan tes size-nya adalah 29.000. Nah, lalu di multi evaluation pipeline pertama kita tidak menggunakan smooth karena terdapat data imbalance yang lumayan besar. Yang pertama menggunakan pipeline untuk KNN dan yang kedua pipeline untuk reprocessing random forest. Di sini terdapat kode yang menggunakan data trend dan menggunakan data test. Nah, setelah pelatihan awal, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tes pertama untuk KNN mendapatkan F1 score senilai 0,578 dan akurasi 0,842. Dan untuk random forest sendiri di sini lebih baik dengan menunjukkan data 0, F1 score 0,602 dan akurasi 0,857. Lalu kita melakukan pipeline ulang menggunakan SMOD, dan di sini SMOD atau yang bisa disebut synthetic minority oversampling technique, yaitu menyeimbangkan antara jumlah data no atau yes. Dan di sini ketika kita melakukan tes ulang, maka F1 score dari random forest ini naik menjadi 0,65 dan KNN sendiri naik menjadi
naik sebesar 7,4%. Dah, tapi di sini Random Forest memiliki tingkatan yang lebih baik dibanding KNN karena KNN lebih algoritma sensitif terhadap data sintetis hasil SMOT. Lalu mengcompare data yes, before dan after SMOT tadi untuk masing-masing model. Jadi untuk KNN sendiri ada perbedaan 0,47%, dan untuk RF sendiri ada perbedaan dari dua model SMOT atau SMOT tadi sebesar 7,45%. Lalu di sini kita akan melakukan hyperparameter tuning. Setelah baseline tadi selesai, di sini kita menggunakan randomizer CPE untuk fase, dan kita menggunakan random forest yang kita buat di tune ulang agar lebih optimal. Dan di sini kita menggunakan pipeline XGBoost karena dataset yang besar memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kita di sini menggunakan GPU agar waktu lebih cepat. Lalu setelah setelah kita fitting dan melakukan 3 volt untuk masing-masing kandidat, hasilnya menunjukkan bahwa F1 score dari XGBoost sendiri menghasilkan akurasi 0,86%, dan untuk rata-rata F1 score recall dan precision di ambang angka 0,85 hingga 0,85, dan untuk yes sendiri F1 score yes mendapatkan 0,64. Dan di sini tuh menunjukkan bahwa XGBoost menggunakan randomizer dengan waktu yang lebih lama dapat menghasilkan hasil yang lebih bagus. Lalu dan akurasi dari XGBoost sendiri itu dapat 0,86. Lalu untuk komparasi terakhir, yaitu menggunakan semua data dari tren, tes, hasil, baseline, pre-SMOT dan after SMOT. Dan di sini dapat kelihatan bahwa KNN menunjukkan hasil F1 score akurasinya 0,57 dan 0,8, KNN yang SMOT 0,578 dan 0,74. Untuk random forest yang base yaitu 0,6 dan 0,8, yang RF menggunakan SMOT yaitu 0,6 hingga 0,85. Dan untuk SGB sendiri dengan akurasi paling tinggi 0,86. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dari seluruh tahapan dari semua APA, pre-processing, modeling hingga hyperparameter di sini dapat disimpulkan bahwa dataset cuaca Australia memiliki imbalance data yang sangat signifikan. Teknik SMOT berhasil efektif untuk menaikkan pemuda kalibrasi, namun model XGBoost dengan menggunakan GPU tone yang di sini menggunakan TensorFlow menjadi model terbaik dengan akurasi 86% dan F1 score 0,64. Dan model ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem prediksi cuaca otomatis. Sekian dari saya. Sekian presentasi. Ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.